adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, diberkati. Ayo adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan Kak Indra, dengan teman kakak Ina Murbo dan Ina Kevin. Adik-adik, kita siapkan hati kita angkat pujian, kita bernyanyi. Mari masuk. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Dalam satu minggu ini Tuhan, kami masih boleh merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian, sayang-sayang disayang Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
Adik-adik, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, Suci, Suci, Suci. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1, Kuperlukan Juru Selamat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1, Kudaki Jalan Mulia. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, meminta pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa di belakang. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nomor 439 ayat 1, Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
minggu ini 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Adik-adik sudah mengirimkan ayat hafalan di Facebook Sekolah Minggu, dan kita akan melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba dibuka di Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik boleh kirimkan ayat hafalan ke FB Sekolah Minggu, dan kakak-kakak Sekolah Minggu senang kalau adik-adik ikut aktif untuk mengirimkan ayat hafalannya. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi, kami bawa persembahan. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati adik-adik sekolah minggu. Berikan kesehatan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Kiranya berfirmanlah Engkau Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan juga buat adik-adik sekolah minggu Tuhan, berikanlah mereka hati yang rindu dan hati yang selalu dengar akan firman Tuhan. Agar kiranya adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Bapa. Itu juga Tuhan Yesus dengan hamba-Mu yang mau menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Pakailah hamba Tuhan untuk menyampaikan yang terbaik bagi adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita di Minggu 23 Agustus 2020 diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita ulangin lagi ya, dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Demikian bunyinya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapa aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari ayat yang kita ambil tadi, di sini tema kita, Aku Kenal Tuhanku. Dari tema yang Aku Kenal Tuhanku, di sini dari ayat tadi juga Tuhan bertanya kepada muridnya siapa Tuhan. Sama seperti buat adik-adik, kenal nggak dengan siapa Inang? Nah, kalau Inang bertanya, pasti ada yang bilang Inang Kevin, ada pasti yang bilang Inang Boris Sitorus, ya kan? Ada yang mengenal secara pribadi mungkin dengan panggilan yang lain, ya kan? Nah, sama seperti pertanyaan Tuhan kepada muridnya. Ketika Tuhan bertanya kepada muridnya, ada yang bertanya, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di situ karena pada saat itu Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang saat itu mempunyai pengikut yang banyak dengan khotbah dan kritiknya kepada pemerintah yang sangat keras. Dan tadi juga ada yang bilang Nabi Elia. Elia itu adalah seorang nabi yang naik ke surga dan menentang penyembahan berhala dan membuat mukjizat pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi ada juga yang bilang Yesus itu di ayat 30 tadi, di ayat 29 ada yang bilang Yesus itu siapa? Mesias. Iya kan? Kalau buat adik-adik sekolah minggu, siapa sih Tuhan itu, yang mengenal Tuhan itu seperti apa? Adik-adik yang mengenal Tuhan itu yang bersifat di hatinya selalu ada kasih, ada damai, dan juga tidak boleh marah-marah, sayang sama adik, sayang sama kakaknya juga. Tapi yang paling utama itu harus sayang dan hormat kepada orang tua. Itu yang disebut sebagai anak-anak yang kenal Tuhan. Nah, sama seperti zaman sekarang, adik-adik sekolah minggu sedang belajar online di rumah. Contohnya, dapat PR dari gurunya di sekolah. Mungkin sebagian adik-adik sekolah minggu belum punya handphone pribadi, harus lewat handphone mamanya. Mamanya suruh, Dek, kamu ada PR dari sekolah.
Kalau anak yang mengenal Tuhan, itu pasti dikerjakan. Kalau anak yang nggak kenal Tuhan mungkin, nanti mah entar aja, besok. Akhirnya apa? Tugasnya bertumpuk-tumpuk, iya kan? Jadinya malas. Kalau anak yang mengenal Tuhan, otomatis langsung dikerjakan. Pengerjaannya itu seperti apa? Adik-adik yang belajar apa mamahnya? Adik-adik yang belajar itu mungkin kalian minta tolong ke mama aja yang ngerjain, kan guru nggak tahu ini, kan ada seperti itu. Tapi Inang yakin adik-adik sekolah minggu Cikarang Kota, anak yang kenal Tuhan, pasti PR-nya yang dikirim gurunya dari sekolah pasti langsung dikerjain, belajar sendiri. Kalaupun ada yang tidak dipahami, boleh meminta bantuan mama. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tadi di ayat 29 itu yang mengatakan Yesus sebagai Mesias itu, Yesus sebagai Mesias yang artinya yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yang menjamin hidup kita sampai selama-lamanya. Dan juga pada saat di ayat 30, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Karena setiap orang harus memahami dan mengimani siapa Yesus di dalam hidupnya. Bukan karena kata orang lain dan juga bukan karena keputusan ataupun pemahaman sendiri. Kita harus mengimani bahwa Yesus itu penyelamat kita dan Mesias kita di dalam pribadi kita masing-masing. Nah, dari sini, dari tema ini, aku kenal Tuhanku, adik-adik, Inang mau bilang ke adik-adik sekolah minggu, siapa Yesus di dalam hidupmu? Bisa kamu lakukan dengan contoh-contoh tadi, ya. Amin. Sekian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kehadirat-Mu Bapa, di mana Kau Tuhan senantiasa selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan. Kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami diajarkan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu diajarkan untuk jadi anak yang kenal akan Tuhan, dan jadi anak yang selalu dengar-dengaran, dan anak yang selalu saling mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakailah adik-adik sekolah minggu jadi anak-anak terang Tuhan, jadi anak-anak kebanggaan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu senantiasa kepada kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua daripada adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu, memberikan kesehatan Tuhan, panjang umur dan rezeki yang daripada-Mu Bapa. Agar kiranya orang tua daripada adik-adik sekolah minggu bisa membimbing dan menyekolahkan adik-adik sekolah minggu seturut dengan firman Tuhan. Segala dosa kami Tuhan ampuni, layakkan kami Tuhan untuk mendapatkan berkat dari-Mu. Terimalah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sekolah minggu untuk kreativitas kelas kecil, kita akan membuat gambar hati yang seperti ini adik-adik. Lalu kalian nanti mewarnai gambar Tuhan Yesus dan mengguntingnya, ditempelkan di sini. Lalu adik-adik boleh menuliskan siapakah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sebagai gembalaku, Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Adik-adik boleh tuliskan di setiap gambar hati ini. Lalu nanti adik-adik tempelkan gambar Tuhan Yesus yang akan kakak sekolah minggu kirimkan. Nah, untuk huruf besar, kakak sekolah minggu akan mengirimkan adalah mencari kata. Mencari kata siapakah Tuhan Yesus melalui huruf-huruf yang mendatar dan horizontal. Nanti kalian kirimkan dengan memberi warna, ya. Dan kalian bisa juga mengirimkan TTS, teka-teki silang, yang akan dikirimkan oleh kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik semangat ya. Kalian di masa COVID ini harus melakukan aktivitas-aktivitas yang kreatif. Adik-adik, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, Selamat di Tangan Yesus. Marilah kita tutup ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.